Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Fitriana dengan NIM 250102 dari Prodi Sistem Informasi Universitas Muhammadiyah Banten. Baik, di sini saya akan menjelaskan sistem basis data dengan tema metadata, skala, database, dan bahasa SQL. Konsep dasar metadata, aplikasi database berdasarkan skala, sejarah SQL, dan diskusi kritis seputar redundansi data. Apa itu metadata? Metadata adalah data tentang data, informasi yang mendeskripsikan struktur, karakteristik, dan konteks dari data yang tersimpan. Contohnya nama tabel, tipe kolom, constraint, indeks, dan relasi antar tabel. Mengapa menjadi komponen penting? Pertama, mengelola dan mengoptimalkan query. DBMS memakai metadata untuk memahami struktur data hingga query dapat dijalankan dan dioptimalkan dengan cepat. Yang kedua, menjaga konsistensi dan integritas. Tipe data, constraint, dan relasi yang berdefinisi dalam metadata mencegah data yang tidak valid masuk ke database. Yang ketiga, mendukung tata kelola dan keamanan. Metadata menjadi dasar audit, kontrol akses, dan data governance dalam organisasi. Memudahkan integrasi data saat data berasal dari banyak sumber atau data hard host, big data, metadata membantu memetakan dan menyelaraskan data tersebut. Nah, di sini ada 5 jenis database berdasarkan skala. Nah, di sini diurutkan dari skala pengguna terkecil hingga terbesar. Yang pertama, personal database. Digunakan saat pengguna untuk kebutuhan pribadi berskala kecil. Contohnya Microsoft Access, SQLite pada aplikasi mobile pribadi. Yang kedua, workbook database. Dipakai bersama oleh sekelompok kecil pengguna dalam satu tim, biasanya via jaringan lokal atau LAN. Di sini contohnya MySQL, PostgreSQL untuk tim proyek kecil. Yang ketiga, departmental database melayani satu departemen dalam organisasi dengan jumlah pengguna lebih besar dari workgroup. Di sini contohnya database HR atau payroll satu divisi perusahaan. Yang keempat ada enterprise database mendukung seluruh organisasi berskala besar dengan ribuan pengguna secara simultan. Oracle database untuk sistem ERP perusahaan multinasional. Yang kelima ada distributed database. Data tersebut di beberapa lokasi atau server, tetapi tampak sebagai satu sistem terpadu bagi pengguna. Contohnya Google Spanner, Amazon Raymond untuk e-commerce global. SQL asal-usul dan sejarahnya. Bahasa standar untuk mengelola dan memanipulasi data pada sistem database relasional. Penciptanya Rollins, D. Chamberlain, dan Raymond. Peneliti IBM awal tahun 1970-an, bahasa ini mulainya dinamai SEQL sebelum menjadi SQL. Standar ANSI pertama diterbitkan tahun 1986. Dikenal sebagai SQL 86, lalu diadopsi oleh ISO pada 1987. Nah, pada tahun 1986 pertama kali diterbitkan sebagai standar resmi oleh ANSI.
Mengapa SQL menjadi bahasa standar untuk database dan relasional? Di sini kita akan bahas. Yang pertama, bersifat deklaratif. Pengguna cukup mengatakan apa data yang diinginkan tanpa perlu menuliskan langkah teknis bagaimana cara mengambilnya. Selanjutnya, didukung hampir semua RDBMS, Orange, MySQL, PostgreSQL, SQL Server, dan sistem lain semuanya mengimplementasikan SQL sebagai bahasa utamanya. Selanjutnya ada standarisasi ANC atau ISO. Standarisasi resmi membuat SQL relatif portable, sintaks dasarnya dapat dipakai lintas plafon database. Selanjutnya ada cakupan operasi lengkap, menyediakan DDL struktur DML, manipulasi data, DCL, kontrol akses, dan TCL, transaksi dalam satu bahasa. Nah, di sini ada SQL interaktif vs SQL tertanam. Apa itu SQL interaktif? Perintah SQL diketik dan dijalankan langsung oleh pengguna. Itu SQL tertanam, perintah SQL disisipkan langsung ke dalam kode program bahasa lain, si Java, Python, dan dieksekusi sebagai bagian dari alur aplikasi. Digunakannya untuk membangun aplikasi yang butuh akses database berulang dan terprogram, seperti sistem informasi atau aplikasi bisnis. Analisis database baik tanpa redundansi. Sebuah database yang baik adalah database yang tidak memiliki redundansi sama sekali. Tidak sepenuhnya setuju. 1. Trade-off normalisasi vs performa. Menormalisasikan penuh mengurangi redundansi, tapi menambah jumlah join yang bisa memperlambat query pada sistem data intensif. Denormalisasikan terkontrol sering sengaja diterapkan pada data warehouse reporting demi kecepatan baca. Selanjutnya ada redundansi untuk replikasi dan backup. Duplikasi data lewat replikasi diperlukan demi high availability dan starter recovery. Ini berbeda dari redundansi yang menimbulkan upgrade intense, delete, dan anomali. Yang tiga ada pola akses atau OLTP vs OLAP. Sistem transaksional OLTP umumnya lebih diuntungkan oleh normalisasi tinggi, sedangkan sistem analitik OLAP sering memakai struktur denormalisasikan agar query agregasi lebih cepat. Nah, di sini kesimpulannya, metadata adalah tulang punggung pengelolaan database modern, mendukung optimasi query, integritas, keamanan, dan integrasi data. Nah, skala data berkembang dari personal hingga distribusi, menyesuaikan jumlah pengguna dan kebutuhan organisasi. SQL lahir dari IBM 1970-an, distandarisasi ANC 1986 dan tetap relevan karena deklaratif, universal, serta lengkap fungsinya. Redundansinya bukan musuh mutlak, yang perlu dihindari adalah redundansi tak terkontrol yang memicu anomali data. Mungkin cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.